Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah, walaupun masih dari rumah kita masing-masing. Kami menyambut Jemaat Christ Chapel Manado dan juga Bapak Ibu yang berkesempatan mengikuti saluran dalam ibadah ini. Kami ucapkan selamat mengikuti ibadah. Mari sebelum kita mulai, kita mengambil waktu teduh sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinannya. Mari kita secara pribadi mengambil waktu teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, sebelum kita mulai, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Nearer to God. Bersama-sama kita akan mengikuti beberapa pengumuman untuk kita bisa perhatikan. Yang pertama, untuk ibadah minggu depan tanggal 30 Agustus kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung, akan melanjutkan eksposisi Tesalonika ini. Dan kita bersyukur pada minggu ini adalah minggu pertama untuk kita memulai eksposisi kitab 1 Tesalonika ini. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam eksposisi kitab Filipi yang sudah kita lalui bersama. Dan biarlah melalui eksposisi kitab 1 Tesalonika ini, sekali lagi Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan juga setelah ibadah minggu ini akan dilakukan ibadah untuk sekolah minggu. Nah, mari Bapak Ibu memberikan salam satu dengan yang lain bersama dengan orang-orang di sekitar Bapak Ibu di rumah kita masing-masing. Mari kita berjabat tangan satu dengan yang lain lalu sampaikan selamat beribadah.
Baik. Jika sudah selesai, mari bersama-sama kita masuk pada panggilan beribadah. Kita tetap berdiri dan kita akan membacakan Yesaya pasal 66 ayat 18 dan ayat 22 sampai 23. Kita akan bacakan secara bergantian. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Mari bersama-sama. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Demikianlah bagaimana Tuhan memanggil umatnya. Dan pada saat ini juga kita umat Tuhan yang sudah berkumpul untuk memuji dan menyembah Dia. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Agungkan Kuasa Namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang benar dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Semangatlah melupakan derita penebus. Dihormati hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bersama-sama kita akan berdoa dan kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk boleh berdiri di hadapan-Mu. Engkau yang menolong kami dan memampukan kami untuk menaikkan pujian kami, bahkan menaikkan doa kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memimpin dan menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai selesai. Biarlah nama-Mu ya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Ini syukur kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan menaikkan pujian kita dalam ibadah kita pada saat ini. Kita akan tetap berdiri, namun sekiranya ada Bapak Ibu yang perlu untuk segera duduk, boleh silakan Bapak Ibu duduk. Dan Bapak Ibu yang masih bisa untuk berdiri, mari kita berdiri bersama-sama dan kita menyanyikan beberapa pujian. Kita akan menyanyikan 2 lagu, Bless the Lord, O my soul, dan kita akan lanjutkan dengan How Great is Our God. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita dengan pujian-pujian yang kita akan nyanyikan ini. Bless the Lord, O my soul.
the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Betapa besar dan betapa mulia Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman komunal. Kali ini kita akan membaca pertanyaan 47 dan 48 dari Katekismus Kecil Westminster. Apakah yang dilarang melalui perintah yang pertama? Perintah yang pertama melarang menyangkal atau tidak menyembah dan memuliakan Allah yang sejati sebagai Allah dan Allah kita, dan melarang memberikan penyembahan dan kemuliaan itu kepada yang lain, yang seharusnya diperuntukkan hanya kepada Allah. Apakah yang khususnya diajarkan melalui kata di hadapanku dalam perintah yang pertama itu? Kata di hadapanku dalam perintah yang pertama mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang melihat segala sesuatu, memperhatikan dan sangat membenci dosa, memiliki Allah yang lain. Pengakuan dosa komunal kita akan baca bersama-sama. Allah yang kudus, Bapa yang maha pemurah, janganlah menegur kami dalam amarah-Mu, jangan pula menghardik kami dalam murka-Mu. Pulihkanlah kami dari dosa-dosa kami, sebab kami diresahkan olehnya. Kami resah karena dosa-dosa itu melukai orang lain. Kami resah karena dosa-dosa itu melukai kami sendiri. Dosa-dosa kami meresahkan kami, ya Tuhan. Selamatkanlah kami demi kasih setia-Mu. Berbelas kasihanlah atas kami, ya Allah. Berbelas kasihanlah Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Berbelas kasihanlah kepada kami demi Putra-Mu, yang telah mati untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa. Demi kemuliaan-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya,
Secara pribadi, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita mohon ampun untuk segala dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu secara pribadi berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, sebagaimana kami mendengarkan dan membaca jaminan pengampunan yang Kau berikan. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memuliakan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 85 ayat 2-3. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama kembali berdoa dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini saya akan pimpin untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, Allah kami yang pemurah, Allah kami yang kudus, yang berkenan melayakkan kami untuk memanggil Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami manusia yang berdosa boleh dilayakkan untuk datang menyembah Tuhan, boleh dilayakkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pewaris tahta kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada saat ini di ibadah kami di hari Minggu ini ya Tuhan, kami kembali menaikkan syukur kami, permohonan kami, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang kudus yang telah menciptakan segala sesuatu dan juga terus menopang hingga saat ini. Dengarkanlah permohonan doa kami ya Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini. Mungkin kami tidak bisa sebut satu persatu ke segala keberadaan kami, tetapi kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Datanglah ya Tuhan dan lawatlah kami. Setiap umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, Tuhan, tolong dan mampukan untuk kami boleh melihat dan tetap melihat kebesaran Tuhan. Kami boleh terus mengenal Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami. Demikian juga umat-Mu yang sedang menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Tuhan kiranya hadir, berbelas kasihan, supaya sukacita yang boleh dirasakan ini tidak membuat umat-Mu untuk menjauh daripada Tuhan, tidak membuat umat-Mu untuk melupakan Tuhan. Tetapi biarlah sukacita yang mereka alami boleh menjadi sukacita yang membawa mereka untuk menaikkan syukur dan penghormatan kepada Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan kami di kota ini, bahkan di bangsa kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia, terkait dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala penanganan-penanganan, bahkan juga usaha untuk menemukan vaksin ini ya Tuhan. Segala daya upaya yang sudah dikerjakan kami mohon campur tangan-Mu. Biarlah penemuan vaksin yang sedang terus diteliti dan terus dilakukan uji coba, mohon campur tangan Tuhan. Biarlah tahapan demi tahapan untuk menemukan vaksin yang kami butuhkan ini boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon penyertaan-Mu bagi para ilmuwan, para tenaga medis yang
mengupayakan ini. Biarlah hikmat bijaksana boleh menjadi bagian mereka. Dan ya Tuhan, sekiranya nanti ada vaksin ini bisa ditemukan dan akan disebarluaskan kepada setiap orang ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam pengaturannya supaya dijauhkan dari pribadi-pribadi yang mau mengambil keuntungan sendiri. Biarlah ya Tuhan, kemanusiaan kami boleh terbentuk karena kami menyadari bahwa hidup kami adalah hidup yang perlu kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk Christ Chapel Manado. Kami bersyukur, berterima kasih dalam pimpinan Tuhan. Segala pelayanan yang boleh kami kerjakan. Bahkan juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk eksposisi kitab Filipi yang boleh kami lalui bersama. Kami berdoa, biarlah pembahasan-pembahasan yang sudah dikerjakan ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi pembahasan dari satu kitab ini boleh menolong setiap jemaat, boleh menolong setiap pribadi untuk boleh mengerti kebenaran-Mu. Dan mereka juga memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan di hari Minggu ini kami memulai eksposisi kitab yang lain, kitab 1 Tesalonika. Kami mohon penyertaan-Mu. Sekali lagi kami mohon pimpinan dan pertolongan-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu. Supaya ya Tuhan, ketika kami mendalami, memikirkan dan membaca bagian demi bagian dalam kitab 1 Tesalonika ini, biarlah karya Roh Kudus terus berada bersama-sama dengan kami, menolong kami untuk kami ya Tuhan, mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami beroleh hati yang mengasihi Tuhan dan kami beroleh tangan yang mau bekerja untuk Tuhan. Mohon mampukan dan kuatkan setiap hamba Tuhan. Secara khusus di hari ini, Bapak Yohanes Halim yang akan memulai eksposisi dari kitab 1 Tesalonika ini. Tuhan kiranya berbelas kasih supaya kebenaran-Mu, supaya gema Injil boleh benar-benar diberitakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga mendoakan untuk setiap pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan di semua gereja-gereja yang terus juga mengupayakan bagaimana bisa mewartakan kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan setiap umat-Mu, setiap hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Berikan mereka hikmat bijaksana, berikan mereka kuasa untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa di dalam surga, ini permohonan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan ibadah kita dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan Bapak Ibu bisa kirimkan melalui nomor rekening yang sudah tertera dalam layar masing-masing. Kiranya kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita. Dan dengarkanlah ayat pembimbing kepada kita semua dalam kita menaikkan persembahan syukur kita. Kali ini terambil dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan kepada kita semua. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Biarlah kita bisa terus memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Mari kita memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu yang berjudul Di Jalan Kuku Diiring. Di
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada ibadah kami di hari ini. Kami boleh memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan. Berkatilah setiap harta benda yang masih ada pada kami. Biarlah kami terus mempermuliakan Engkau dengan apa yang ada pada kami. Ditinggikan dan dimuliakanlah Engkau ya Tuhan dalam setiap hal yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan pemberitaan pada hari ini kita akan dilayani oleh Reverend Yohanes Halim. Mari kita mengikutinya bersama. Selamat pagi saudara-saudara, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kita boleh terus belajar firman Tuhan melalui Christ Chapel baik di Kupang, Palembang maupun Manado. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan melalui Christ Chapel ini boleh menguatkan saudara dan juga banyak orang di tempat di mana saudara berada, bahkan di seluruh Indonesia. Dan pagi ini kita akan memulai suatu seri baru dari kitab 1 Tesalonika. Dan pagi ini kita akan membahas 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5. Jika saudara membawa Alkitab, silakan membuka bagian tersebut. Nah, sebelum saya memulai untuk membahas 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5, saya ingin memberikan sedikit latar belakang. Bahwa setelah Paulus selesai dengan urusannya di Filipi, dia pergi ke Tesalonika dan memberitakan Injil di sana. Banyak orang non-Yahudi bertobat, sehingga mereka membentuk sebuah gereja baru, yaitu gereja orang-orang Tesalonika. Tetapi ini membuat orang-orang Yahudi marah, sehingga mereka menggunakan penjahat dan preman mengusir Paulus dan Silas keluar dari Tesalonika, dan mereka memusuhi orang-orang Kristen baru ini. Untuk itulah Paulus menuliskan surat kepada mereka, untuk menguatkan mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa Injil yang telah membawa mereka dari bukan umat Allah menjadi umat Allah adalah Injil yang sama yang juga akan menguatkan mereka dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen. Bahwa Injil tidak hanya mengubah status mereka, tapi Injil juga mengubah cara hidup mereka. Injil juga menguatkan hidup mereka. Mari kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukanlah disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikianlah firman Tuhan yang kudus, tidak bersalah, dan tidak membawa kita kepada kesalahan bagi saudara dan saya, umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mendengar firman-Mu, dan kami rindu tengah-tengah kehidupan kami saat ini, bahwa firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kami. Karena kami percaya bahwa setiap perkataan yang diinspirasikan Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah dan transform hidup kami. Sehingga kami terus semakin kuat menghidupi hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan mencerahkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, salah satu tantangan terbesar dalam membahas kitab-kitab Paulus adalah bahwa setiap kata yang Paulus gunakan itu semua memiliki makna. Paulus tidak pernah menyia-nyiakan setiap kata yang dia tulis.
Sehingga seringkali kecenderungan kita adalah untuk membahas surat Paulus secara atomik, secara mini, saudara, secara mikro. Tetapi saya harap mudah-mudahan pagi ini saya tidak melakukan itu, saudara. Mari kita buka ayat pertama, saudara. Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saya percaya kalau saudara sering membaca Alkitab, maka kata ini sudah sangat sering saudara dengar. Saudara sangat familiar dengan pembukaan dari surat Paulus. Tapi kalau Paulus mengulang-ulang kalimat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah hal yang penting yang Paulus ingin kita dengar berulang-ulang. Seperti juga Injil, yang kita perlu mendengar Injil setiap saat, setiap hari dalam hidup kita. Karena itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Saudara, Paulus menuliskan surat ini, jelas ini adalah tulisan Paulus. Dan banyak scholar setuju bahwa inilah hasil pemikiran Paulus. Tapi kalau saudara baca, Paulus menuliskan salam kepada orang Timotius bersama Silvanus dan Timotius. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Injil bukan hanya menjadi tanggung jawab Paulus. Pekerjaan Injil adalah menjadi tanggung jawab setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah saudara juga berpikir demikian? Saudara, Paulus menyelesaikan pekerjaannya di Filipi, lalu dia pergi ke Tesalonika. Dan di Tesalonika dia pergi ke sinagog memberitakan Kristus. Saudara bisa baca dalam Kisah 17 ayat 2-3 demikian. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Saudara, perhatikan 3 hal penting ketika Paulus memberitakan Injil di sinagog di Tesalonika. Yang pertama, Paulus menjelaskan Kristus dari Alkitab. Yang kedua, Paulus menjelaskan Kristus yang tersalib dan Kristus yang dibangkitkan. Yang ketiga, Paulus mengatakan Yesus Kristus yang kamu salibkan itu adalah Kristus yang dijanjikan Allah. Saudara, jika kita memberitakan Injil yang sejati, yang berasal dari Alkitab, maka orang yang mendengar akan memiliki kesempatan untuk bertobat dan menjadi Kristen sebagaimana yang Alkitab inginkan. Tapi jika saudara menjelaskan Kristus yang di luar Alkitab, apalagi yang di dalam imajinasi saudara, maka orang akan menjadi orang Kristen seperti yang saudara imajinasikan. Tapi jika saudara setia kepada firman Tuhan, maka orang itu akan menjadi orang Kristen sesuai yang Allah inginkan. Dan saudara lihat di dalam pengabaran Injil ini, maka ada 3 grup orang yang bertobat di Tesalonika, yaitu beberapa Yahudi, hanya sedikit, dikontraskan dengan banyak orang Yunani, dan beberapa perempuan-perempuan yang memiliki pengaruh di Tesalonika. Saudara, sejak awal kekristenan bahwa Alkitab mencatat adanya peranan perempuan-perempuan yang saleh di dalam gereja. Tetapi di dalam bagian yang lain, Paulus juga menekankan ada tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Saudara, kepada gereja yang masih muda ini, Paulus memanggil mereka eklesia, gereja. Saudara, kata eklesia adalah kata umum yang digunakan oleh orang Romawi untuk menjelaskan sekumpulan orang. Tetapi Paulus ingin mengatakan bahwa mereka adalah eklesia di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka adalah sekumpulan orang di dalam Tuhan. Saudara, Septuaginta, yaitu perjanjian lama di dalam bahasa Yunani, menggunakan kata eklesia sebagai terjemahan kata kahal yang biasa digunakan untuk menerjemahkan kumpulan umat Tuhan. Maka ketika Paulus memanggil orang di Tesalonika eklesia, maka dengan seketika mereka tak sadar bahwa mereka adalah umat Allah. Wow, ini sesuatu yang gak pernah terpikirkan oleh mereka. Apalagi oleh orang Israel, keturunan Abraham di dalam daging. Mereka sulit mengerti ini. Bahwa dengan pertobatan dan percaya kepada Yesus Kristus, mereka sekarang menjadi kahal, menjadi eklesia, menjadi kumpulan umat Tuhan. Dari bukan umat Tuhan, menjadi umat Tuhan.
Dan Paulus kemudian memberi salam yang unik, menggabungkan salam Yahudi dan Yunani. Grace to you itu adalah salam Yunani, and peace adalah salam Yahudi atau shalom. Maka Paulus menggabungkan kedua salam ini. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Jika kita di dalam Kristus, maka kita semua adalah umat Tuhan. Inilah kuasa gospel yang pertama, bahwa Injil mampu mengubah status saudara dari bukan umat Tuhan menjadi umat Tuhan. Mari kita lanjutkan ke ayat kedua, saudara. Bahwa Injil bukan hanya mengubah status dari bukan umat Tuhan menjadi umat Tuhan, tetapi Injil juga mengubah cara hidup orang Kristen. Saudara, untuk itulah Paulus bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayat 2 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Kuasa Injil telah membuat orang-orang Tesalonika yang tadinya hidup digerakkan oleh dunia menjadi hidup dengan digerakkan oleh Injil. Maka Paulus mengatakan di dalam ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, iman, kasih, dan pengharapan adalah 3 kebajikan utama dari orang Kristen. Dan Paulus selalu mengatakan ini beberapa kali di dalam beberapa kesempatan, saudara. Tetapi pagi ini, di dalam teks ini, itu bukan fokus yang ingin Paulus katakan. Tapi Paulus ingin mengatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu justru menggerakkan hidup mereka. Di dalam Kristus, mereka memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketiganya ini menggerakkan hidup mereka. Sehingga mereka memiliki yang disebut sebagai pekerjaan iman. Saudara, kita sering mendengar berkali-kali bahwa kita diselamatkan karena iman, bukan karena pekerjaan. Tetapi di dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru, iman sejati selalu ditunjukkan dengan pekerjaan. Saudara, true faith expresses itself in work or obedience. Paulus mengatakan di dalam kitab Roma, di dalam pasal 1 dan juga pasal 16, dia mengatakan bahwa Injil membawa orang kepada ketaatan. Jadi jika saudara menerima Injil yang sejati, maka hidup saudara akan menghasilkan pekerjaan baik. Injil bukan masalah pergi ke surga. Injil adalah masalah transformasi kehidupan. Dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah yang hidup dan yang benar. Lalu dikatakan labor of love atau usaha kasihmu. Saudara, dalam bahasa Greek, pekerjaan dan usaha itu tidak terlalu banyak berbeda. Kecuali dalam kata usaha sedikit memiliki makna, walaupun di dalam kesulitan, dia tetap menghasilkan sesuatu. Maka kasih menghasilkan sesuatu. Kasih kepada Kristus itu meningkat di dalam diri orang Tesalonika, membuat mereka berusaha untuk mengasihi sesama. Makanya dikatakan paling tidak 5 kali dalam kitab 1 Tesalonika bagaimana orang-orang Tesalonika belajar dari Tuhan untuk mengasihi sesama. Dalam 4 ayat 9 dikatakan, kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Injil telah mengubah mereka untuk mengasihi orang-orang yang bahkan sebetulnya memusuhi mereka. Yang ketiga, saudara, dikatakan bahwa ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Saudara, mereka dimusuhi. Mereka menjadi orang Kristen pada waktu itu, artinya hidup dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya. Maka di dalam kesulitannya itu, mereka terus bertahan. Karena mereka mengingat bahwa Kristus akan datang kedua kali, dan Kristus akan mengangkat mereka, membebaskan mereka dari segala kesulitan, dan terutama dari murka Allah. Tetapi di dalam pasal 2 ayat 14 dikatakan bahwa kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Mereka menderita, tetapi hidup mereka tidak digerakkan oleh situasi. Hidup mereka digerakkan pengharapan. Pengharapan kepada Kristus. Ini adalah eschatological hope. Saudara, jadi kalau kita melihat bahwa
pekerjaan iman mereka, usaha kasih mereka, dan ketekunan pengharapan mereka, itulah hasil daripada Injil yang mengubah hidup mereka. Bukan cuma menjadi orang Kristen, tapi menjadi orang yang menghidupi kekristenan mereka. Saudara, Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah dinamitnya Allah yang akan meledak di dalam hidup setiap orang yang mendengarnya. Jika saudara telah merasakan Injil yang sejati. Bagaimana Injil yang sejati mengubah cara kita bekerja? Bagaimana sikap kita di tempat kerja dipengaruhi oleh Injil? Bagaimana kasih kita pada Kristus terus membakar hati kita untuk berusaha mengasihi sesama lebih daripada sekedar mengasihi diri sendiri. Jika saudara bertemu dengan Injil yang sejati, bagaimana pengharapan di dalam Kristus membuat kita bersabar dan bertahan di tengah-tengah kesulitan. Dan Paulus mengatakan, semua ini terjadi oleh karena dalam ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Paulus mengkaitkan sikap hidup mereka dengan konsep pemilihan Tuhan. Tapi tahu dari mana bahwa mereka dipilih atau tidak? Dan Paulus mengatakan dia melihat bukti. Dia melihat buah yang dihasilkan dari sebuah pertobatan. Saudara, Tuhan tidak pernah memberitahu kita siapa yang dipilih dan siapa yang tidak. Dan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah membagikan Injil kepada orang lain. Tugas kita hanya memberitakan. Dan jika mereka berbalik dari dosa kepada Kristus, maka saudara bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa kehidupan mereka yang sedemikian itu terjadi oleh karena Allah mengasihi mereka, oleh karena Allah telah memilih mereka. Ini terjadi juga dengan Paulus. Ketika dia bertemu dengan Kristus, maka seluruh hidupnya berubah. Dari membenci Injil menjadi mencintai Injil, dan misi hidupnya adalah hanya untuk memberitakan Injil. Injil telah mentransform kehidupan Paulus, dan sejak itu dia dipengaruhi oleh Injil dan terus memberitakan Injil. Apakah saudara merasa sebagai orang pilihan? Apakah saudara tahu bahwa saudara diselamatkan? Apakah saudara tahu bahwa saudara adalah orang yang telah lahir baru? Pastor Rick berkali-kali mengajarkan kita bisa tahu kalau kita adalah orang yang diselamatkan ketika kita melihat janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Ketika kita melihat bahwa ada buah-buah dalam hidup kita. Dan Roh Kudus terus meyakinkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dan orang-orang yang diselamatkan akan terus mencintai Injil Tuhan. Saudara, suatu ketika saya bertanya kepada anak perempuan saya, Jaren, apakah kamu tahu kamu pernah dilahirkan atau tidak? Lalu dia melihat kepada saya dan dia berkata, apakah papa pernah melihat saya makan? Apakah papa pernah melihat saya bertumbuh? Apakah papa melihat saya hidup? Jika iya, maka pasti saya pernah dilahirkan. Saudara, apakah saudara terus memberi makan jiwa saudara dengan firman Tuhan? Apakah kasih saudara kepada Kristus terus bertumbuh sehingga mendorong saudara untuk mengasihi sesama? Apakah iman saudara terus hidup? Jika ya, maka saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, yang pertama, kuasa Injil mengubah status hidup saudara. Lalu kuasa Injil juga mengubah sikap hidup kita. Maka saudara perhatikan ayat 5a. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudara, kekuatan daripada Injil bukanlah dengan metode atau cara kita memberitakan Injil itu sendiri. Tapi kekuatan Injil adalah karena Allah memberikan kuasa melalui Roh-Nya yang kudus. Maka kuasa Injil adalah di dalam Roh Kudus yang
mampu mempersuasi orang, yang mampu melembutkan hati orang, yang mampu membuat orang menjadi lahir baru. Tugas kita hanyalah memberitakan. Saudara, Injil bukanlah rencana darurat dari Tuhan. Injil adalah rencana awal dari Tuhan, bahwa Yesus akan datang sebagai Raja di dalam kerajaan Allah. Dan Injil adalah sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa Yesus telah datang. Bahwa Yesus telah menghidupi kehidupan yang sempurna yang seharusnya kita hidupi. Bahwa Yesus telah mati bagi dosa kita dan Allah menerima kita di dalam Kristus. Karena itu saudara, Injil bukanlah persoalan pergi ke surga atau tidak. Injil adalah deklarasi bahwa saudara yang tidak layak di hadapan Tuhan, saudara yang tidak pantas bagi surga, Kristus telah datang mengambil tempat saudara di atas kayu salib dan membuat saudara diterima oleh Allah. Saudara mungkin mengatakan saudara adalah orang Kristen, tetapi saudara sangat sulit untuk lepas dari dosa saudara. Saudara masih hidup dengan dosa, bahkan dosa yang sama dari tahun ke tahun. Saudara mungkin berusaha untuk melepaskan diri dari dosa itu. Berbagai cara sudah saudara lakukan. Menekan diri. Baca Alkitab lebih banyak lagi. Berdoa lebih banyak lagi. Ke gereja kalau perlu seminggu 7 kali. Dan hari ini saudara bisa pindah-pindah channel saudara. Seminggu bisa lebih dari 20 kali. Tapi saudara berakhir dengan akhir yang sama. Yaitu terus jatuh di dalam dosa. Saudara, saya ingin memberitahu bahwa persoalan dosa yang utama bukanlah pada dosa itu sendiri. Tetapi dosa di balik dosa. Dosa yang paling mendasar dalam hidup kita adalah dosa di mana kita ingin mendapatkan kepuasan bukan dari Tuhan. Itulah berhala saudara. Selama saudara terus mengharapkan kepuasan bukan dari Tuhan, maka selama itu juga saudara akan terus jatuh ke dalam dosa yang sama. Mungkin setiap orang berbeda, tapi setiap orang memiliki kesamaan, yaitu dipuaskan, ingin dipuaskan dari sesuatu yang bukan Tuhan. Dan selama itu saudara tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Maka actual sin akan datang dan terus jatuh di dalam hal yang sama. Saudara perlu bertobat. Saudara perlu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup dan yang benar. Saudara perlu mencari kepuasan dari Allah, bukan dari dunia ini. Saudara harus kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan saudara dipuaskan hanya dengan diri saudara sendiri. Mungkin saudara dipuaskan dengan mengejar kekayaan, kuasa, karir, atau mimpi, atau pornografi, atau nafsu-nafsu dunia ini. Bahkan juga ada orang yang dipuaskan dengan kesalehannya. Dia merasa kalau dia menjadi orang Kristen yang saleh, dia menjadi puas. Saudara, semua yang bukan di dari Allah dan di dalam Allah tidak akan pernah membuat saudara bebas dari dosa. Saudara harus bertobat, berbalik dari segala kepuasan dunia ini dan mencari kepuasan di dalam Kristus. Dan Paulus mengetahui ini. Paulus mengetahui dengan sungguh, maka ditulis dalam Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kemuliaan, kuasa, power, love, semua dianggap sampah oleh Paulus ketika dia bertemu dengan Kristus. Dan saudara baru bisa menganggap semua kepuasan saudara sampah jika saudara bertemu dengan Kristus. Saudara, Injil telah mempengaruhi Paulus. Injil membuat Paulus mempengaruhi orang-orang Tesalonika yang hidupnya tidak lagi dikuasai dunia, tidak digerakkan oleh dunia, tetapi digerakkan oleh Injil itu sendiri.
Saudara, mari kita lihat ayat 5b. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu dan oleh karena kamu. Bagian ini sangat natural untuk dibahas bersamaan dengan ayat 6 dan 10 minggu depan. Tapi intinya Paulus ingin mengatakan bahwa saya bukan NATO, not action talk only. Saya mengabarkan Injil, saya menghidupi Injil, dan kamu bisa lihat apa yang saya kerjakan dalam rangka hidup berpadanan dengan Injil. Dan apa yang Paulus lakukan ternyata mempengaruhi orang-orang Tesalonika. Dan apa yang orang-orang Tesalonika lakukan mempengaruhi orang-orang di seluruh provinsi Makedonia dan Akaya. Saudara, kekuatan Injil bukan dengan kata-kata kita. Pertama dari Roh Kudus. Kedua juga, Injil menjadi begitu hebat ketika kita menghidupinya. Maka orang melihat kita hidup di dalam Injil. Maka mereka juga akan dipengaruhi oleh kehidupan yang kita lakukan. Saudara, mari saya menjelaskan sekali lagi bagaimana kuasa Injil itu begitu hebat. Saudara, saya harap saudara cukup familiar dengan cerita Hosea. Jika tidak, saya sedikit memberikan brief glimpse. Ini terjadi pada tahun 760 sebelum Masehi. Tuhan melihat bahwa Israel mencari allah-allah lain. Dan Tuhan selalu mengatakan Israel adalah istrinya. Jadi ketika Israel menyembah allah lain, bagi Tuhan itu adalah perzinahan. Maka Tuhan telah berkata kepada mereka, jangan ada allah lain di hadapanku. Tapi Israel persistent and consistent untuk terus mencari allah lain. Dan Allah memberikan cerita ini kepada kita. Tuhan berkata kepada Hosea untuk mengambil seorang pelacur sebagai istrinya. Dan Hosea berkata, yes God. Mungkin di dalam pikiran Hosea, pelacur ini sudah bertobat. Hari-hari awal pernikahan mereka cukup bahagia sampai mereka memiliki satu orang anak laki-laki. Dan sejak hari itu Hosea mulai melihat ada perubahan di dalam istrinya. Istrinya itu sangat suka bergaul dengan laki-laki lain. Bahkan menghabiskan waktu dengan laki-laki lain. Sehingga seluruh kota tahu bahwa Gomer memiliki affair di luaran. Tapi Hosea begitu baik. Dia mengasihi Gomer dan dia mengambil kembali Gomer dan berharap bisa memulai sesuatu yang baru. Tetapi pertobatan Gomer hanya pendek. Dia terus-menerus pergi dengan laki-laki lain. Terus berzina, mencari kenikmatan di luar. Dan Tuhan marah. Tuhan menghukum Gomer. Tuhan menelanjangi Gomer. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan memperlihatkan kemaluan Gomer kepada para laki-laki kekasihnya. Tetapi Gomer tidak bertobat. Gomer terus melanjutkan perzinahannya dengan laki-laki lain. Dan akhir dari drama ini, Gomer berkata, aku akan pergi meninggalkanmu selama-lamanya. Aku sudah menemukan kekasihku yang sejati. Dan aku tidak akan kembali lagi kepadamu. Saudara, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara pikir Tuhan akan lakukan kepada perempuan ini? Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan akan mengampuninya, saudara tidak salah. Tapi kurang akurat. Tuhan pasti mengampuni. Berkali-kali Tuhan pasti akan mengampuni berulang-ulang. Tetapi Tuhan akan melakukan lebih daripada sekedar mengampuni dia. 100 tahun kemudian, firman Tuhan datang kepada Yeremia. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau akan disebut anak perawan Israel. Wow. Tuhan menyebut pelacur Israel menjadi perawan Israel. Seseorang bisa mengampuni pelacur yang melacurkan diri berkali dan berulang-ulang jika dia memiliki hati yang besar.
Tetapi mengubah seorang pelacur yang berkali-kali melacurkan dirinya dengan begitu banyak laki-laki menjadi perawan kembali adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kecuali Tuhan Sang Pencipta yang mengerjakannya. Inilah kekuatan dari Injil. Berapa besar dosamu di hadapan Tuhan. Betapa najisnya hidupmu di hadapan Tuhan. Betapa hancurnya hidupmu di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang mampu mengubah engkau menjadi putih seperti salju. Kecuali engkau datang kepada Yesus. Dia tidak hanya mengampuni dosamu, tapi dia mengubah engkau. Bagaikan mengubah seorang pelacur menjadi perawan kembali. Yang saudara perlu lakukan hanyalah bertobat dan percaya bahwa Tuhan mampu memuaskan saudara. Jika saudara adalah orang Kristen pagi ini, maka teruslah khotbahkan Injil kepada diri saudara. Ketika saudara berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mencintai saudara, khotbahkan Injil kepada dirimu sendiri. Ketika saudara merasakan bahwa Tuhan tidak akan menerima saya lagi atas segala apa yang telah saya perbuat, khotbahkan Injil kepada dirimu. Ketika saudara berkata, Tuhan sudah tidak lagi mau melihat saya, khotbahkan Injil kepada dirimu. Kita perlu mengkhotbahkan Injil setiap hari kepada diri kita, bahwa Tuhan mampu membuat hidup kita kembali suci. Saudara tidak bisa bergantung pada kekuatanmu sendiri. Saudara harus merasakan kuasa Injil yang mampu mengubah orang yang najis menjadi kudus, suci di hadapan Tuhan. Dan ketika semua ini selesai, maka saudara akan bernyanyi, "Yet not I, but through Christ in me." Namun bukan aku, tetapi Kristus yang membuat aku menjadi suci, menjadi perawan kembali. Jika saudara bukan orang Kristen pagi ini, maukah saudara diampuni? Maukah saudara diubah hidupnya? Maukah saudara menjadi suci kembali? Maka Injil yang sama juga akan bekerja dalam hidup saudara. Datanglah kepada Kristus. Bertobatlah. Dan percaya bahwa Dia akan memuaskan hidupmu. Bahwa tidak ada yang lebih memuaskan hidupmu selain daripada Kristus yang tersalib dan bangkit. Setelah mari saya tutup khotbah ini dengan khotbah dari Martin Luther. Martin Luther dalam khotbahnya yang terakhir pada Februari 1546, beberapa hari sebelum dia meninggal, dia berkata bahwa pada hari ini banyak orang yang ingin menjadikan Tuhan sebagai murid mereka. Banyak orang yang ingin mengajari Tuhan. Banyak orang yang merasa lebih pintar dari Tuhan sehingga mereka ingin mengajarkan kepada Tuhan bagaimana mengubah Injil yang di dalam Alkitab ini menjadi lebih efektif. Saudara, Injil yang kita beritakan adalah Injil Tuhan. Tuhan memberi kuasa di dalam Injil Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus. Tidak ada yang perlu ditambahkan di dalam Injil ini. Tugas kita bukan memperbaiki Injil. Tugas kita memberitakan Injil. Jangan coba-coba untuk mengubah Injil yang ada. Saudara mungkin berpikir bahwa Injil ini tidak cukup. Karena itu saudara merasa perlu mengubahnya. Kekuatan Injil di dalam Roh Kudus yang mengubah hati manusia. Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia tidak ada Injil yang lain. Hanya ada satu Injil, yaitu Injil Yesus Kristus. Percaya dan beritakanlah. Saudara, tidak ada orang yang akan mampu mengubah Injil. Mereka hanya mengacaukan Injil. Karena itu mereka harus merasakan Injil yang sejati melalui pertobatan dan iman. Saudara, jangan pernah menganggap enteng Injil. Injil adalah kekuatan untuk menyelamatkan kita dan juga menyucikan kita dan juga membawa kita kepada kehidupan sesuai yang Allah inginkan. Ingatlah
kita selalu membutuhkan Injil. Preach the gospel of Jesus Christ to yourself daily. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya segala sesuatu kebenaran boleh dimateraikan dalam hati kami. Dan yang bukan kebenaran boleh berlalu. Kiranya kami semua umat Tuhan boleh hidup di dalam Injil yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk pemberitaan firman yang kita ikuti bersama. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian respon. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita bersama menyanyikan lagu yang berjudul Kuturut Pimpinannya.
Biarlah kita beroleh hati yang mau taat dan setia untuk menuruti pimpinan Tuhan kita. Bersama-sama kita kembali menaikkan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita menaikkan doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia Hai Sang Ciptaan, puji Dia Hai Sang Malaikat, puji Bapa, Putra dan Saudara, pulanglah dan jadilah orang Kristen yang menghidupi Injil, menjadi terang, menjadi contoh bagi orang-orang lain. Sehingga saudara juga bisa memberitakan Injil, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kehidupanmu. Dan kiranya Roh Kudus menyertai pemberitaan Injil saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian untuk ibadah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.